Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita berada di surat Ad-Duha sampai di ayat yang ke-8, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka ailan fa'aghna. Masih menjelaskan tentang besarnya nikmat Allah pada beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia, yaitu kata Allah, wa wajadaka ailan, ai wajadaka fakiron la tamliku syai'an. Kau dapati dirimu dulu dalam kondisi fakir. Fakir itu di bawahnya miskin. Kalau orang punya pekerjaan, kalau para ulama fikih mendefinisikan atau mengartikan fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kecukupan. Kalau miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya masih di bawah kecukupan. Nah, Rasulullah SAW kondisinya fakir, asalnya fakir, tidak memiliki sesuatu. Fa'aghna, di sini mestinya ada kanya ya. Fa'aghnaka, asalnya begitu. Maka kami cukupi engkau. Ai aghnaka, kami cukupi engkau. Wa aghna bika, kadang diartikan ini dari kata ghina ya, ghina, al-ghina itu kaya. Maka kami kayakan kamu dan kami kayakan denganmu. Jadi umat Islam menjadi cukup, menjadi kaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah berjanji di sini, kata Allah berfirman, wa'adakumullah, Allah berjanji pada kalian. Apa itu Allah janji Allah? Maghanima katsira, kekayaan yang banyak. Ta'khudunaha, yang kamu miliki. Nah, wa ma aktsara ma ghanamal muslimuna minal kuffar. Betapa banyaknya kekayaan yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya minal kuffar, dari orang-orang kafir. Disebut dengan ghanimah atau rampasan perang yang diperoleh tahta dhilalis suyuf, hasil dari peperangan. Dhilal itu naungan, suyuf itu pedang. Allah karuniakan kekayaan yang banyak pada Rasul dan para sahabat dari orang kafir di bawah naungan pedang. Ghanaimu azimatin, kekayaan yang sangat besar, yang sangat agung. Katsiratun kulluha bisababi hadzal rasulul karim. Kekayaan yang begitu besar Allah karuniakan pada beliau dan muslimin, semuanya karena Rasul yang mulia ini alaihi salatu wassalam.
hina ihtadau bihadihi. Kapan itu diperoleh kekayaan yang banyak, rampasan perang yang melimpah? Ketika para sahabat itu mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau, betul-betul percaya dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, betul-betul yakin dengan hati terdalam yang tidak bercampur keraguan sama sekali bahwa petunjuk yang dibawa beliau itu adalah petunjuk paling baik. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam setiap khutbahnya, ya, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keyakinan yang mendalam itu mereka betul-betul mengambil sempurna. Dan barokah di antara barokahnya yang dari fakir menjadi kaya. Wattaba'u sunnatahu, dan para sahabat mengikuti sunnah beliau. Barokah dunia dan akhirat. Nah, terselamatkan dari jalan-jalan yang menyimpang. Apa itu? Sunnah Nabi. Dan ini cahaya mengentas manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dikatakan oleh Imam Malik, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Kapal besar. Faman rakibaha naja. Barang siapa yang naik ke kapal Nabi Nuh itu selamat, naja. Wa man tarakaha halak. Yang tidak mau naik binasa. Tidak ada jalan keselamatan ketika itu kecuali perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Walaupun anaknya beliau yang meyakini bahwa saya bisa selamat dengan naik gunung, kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul anaknya binasa, Kan'an. Karena apa? Meninggalkan sunnah Rasul Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian juga kita di zaman akhir ini, akhir zaman itu semakin akhir semakin jelek. Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun min qablihi. Tidak ada zaman, tidak ada waktu, tidak ada tahun yang datang kecuali setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. 2023 ini lebih jelek dari 2022 dan seterusnya. Tapi tidak demikian dengan person-person orangnya, bisa jadi makin baik ketika apa? Mengikuti petunjuk Rasulnya, mengikuti sunnah Nabinya. Fanasarahumullahu ta'ala bihi, maka Allah menolong mereka, para sahabat, bihi, dengan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti petunjuk beliau. Wa ghanimu min masyarikil ardi wa magharibiha, dan Allah curahkan kekayaan pada beliau dan pada para sahabatnya dari ujung bumi timur sampai baratnya. Nah, walau annal ummatal islamiyati atau ummatal islamiyata, sekiranya umat Islam kita ini adat ila ma kana alaihi salafu as-salihu la'adan nasru ilaihim. Sekiranya kita ini umat Islam itu kembali
kepada apa yang ada pada salafus saleh, beragama seperti agamanya salafus saleh, akidahnya, ibadahnya, ya, akhlaknya, perilakunya, kalau mereka mau kembali kepada salafus saleh, la'adan nasru ilaihim, akan Allah kembalikan pertolongan itu pada umat Islam. Sehingga kata Imam Malik, gimana itu rahimahullah, la yaslihu qaumun, tidak akan baik kaum ini illa bima salahal awwalun, kecuali dengan sesuatu yang menjadikan orang dulu baik, kecuali dengan yang menjadikan orang-orang salaf baik. Nah, itu Rasul bersama para sahabatnya. Wal ghina, dan Allah akan berikan kekayaan melimpah juga pada muslimin. Nah, wal izzatu, dan Allah akan berikan kemuliaan muslimin, mulia. Wal quwwatu, dan Allah akan memberikan kekuatan pada muslimin, pertolongan, kekayaan, kemuliaan. Walakin ma'al asif, hanya saja yang sangat disayangkan, kata beliau, annal ummatal islamiyata fil waqtil hadir, ternyata umat Islam sekarang ini, kullun minha, masing-masingnya, yanzuru ila hududi nafsihi, yang dipikirkan hanya kepentingan dirinya sendiri, nasibnya dirinya sendiri. Nah, apa istilah orang sekarang itu? Egois. Nah, urusannya sendiri. Bikit in nadri amma yakunu bihi nusratul Islam, tidak mau melihat tidak mau mengangkat pandangannya, kepalanya, bagaimana dia seharusnya menolong Islam, bagaimana supaya Islam ini ditolong oleh Allah, diangkat dari kerendahan, diberi kecukupan, diberi kekuatan. Itu sudah ada contohnya dahulu, sudah ada petunjuknya untuk mendapatkannya. Nah, au khadlanil Islam, atau muslimin sekarang sudah tidak peduli dengan nasib muslimin, pelecehan-pelecehan, rendahnya muslimin. Itu kenapa? Muslimin tidak mau tahu. Yang penting bagaimana saya pribadi, bagaimana anak istri saya, bagaimana diri saya, itu saja. Nah, itu adalah kesalahan dari muslimin saat ini. Walaupun itu hukumnya fardu kifayah ya, tapi itu menjadi sebab kalau sampai orang itu tidak peduli dengan keadaan muslimin, tidak mau memahami Islam, tidak mau mendakwahkan al-Islam. Wala yafa ala man ta'ammal al-waqi', dan tidak tersamarkan bagi orang yang mau memperhatikan kenyataan, allati hadasat akhiran, tidak tersembunyi, artinya jelas bagi orang yang mau memikirkan kenyataan yang terjadi saat-saat ini. Annaha fil haqiqati idlalun lil muslimin, bahwa kenyataan saat ini adalah muslimin itu direndahkan dan dihinakan, tidak ada kemuliaan, tidak ada wibawa,
Ada kadang muncul dari orang-orang muslimin harus begini, harus kita perjuangkan. Ternyata ujung-ujungnya kursi, kasih kursi sudah lupa Islamnya. Nah, padahal semua itu adalah hakikah. Apa hakikahnya? Hakikatnya adalah idlal, kurang ikhlas. Nah, di dalam memperjuangkan Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil ina." Sama dengan perkataan beliau ini, kata Rasul, kalau kalian sudah sibuk dengan jual beli inah itu riba. Mulai dari kota sampai ujung kampung itu riba itu ada. Renten, kalau di kampung dibilang renten. Pinjem 1 juta, baliknya 1.100.000 misalnya. Itu banyak keliling di kampung-kampung tukang minjemi. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza tabayatum bil ina, kalau kalian sibuk dengan jual beli ina, waraditum bizar'i, kalian sibuk dengan pertanian, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan. Ini urusan dunia ya. Wa taraktumul jihada, kalian tinggalkan jihad. Tidak peduli dengan jihad, tidak mau menampakkan memperjuangkan Islam. Wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dzullah, Allah akan timpakan pada kalian itu kehinaan. La tarji'u, tidak akan dikembalikan kalian. Nah, la turfa'u, tidak akan diangkat kalian dari kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali pada ajaran Nabi kalian. Nah, tugas kita kalau ingin kejayaan muslimin, tidak ada jalan lain kecuali kembali pada sunnah Nabi. Demikian juga yang dialami negara-negara Islam sekarang saat ini di dunia ini, negara muslimin, Aljazair dan seterusnya, dihinakan oleh orang-orang kafir, atau Palestina misalnya. Itu tidak ada sebab lain yang menyebabkan mereka dihinakan kecuali karena meninggalkan sunnah nabinya, meninggalkan hidayah dari Nabi. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, yusaku antada'a, sebentar kalian itu akan dijadikan rebutan. Kama tuda'al akalatu ala kis'atiha, seperti makanan di atas meja jadi rebutannya orang yang kelaparan. Orang kafir itu berebut bagaimana menguasai muslimin. Orang-orang kafir berusaha, kata Rasul, menguasai muslimin. Kenapa kok muslimin yang dijadikan rebutan? Karena muslimin itu barokah. Saudi yang kering kerontang, tidak ada tumbuhan, menjadi negara paling kaya, barokah, buah-buahan tidak selengkap di dunia ini. Tidak selengkap buah-buahan itu di mana? Di Saudi, padahal tidak bisa nanam buah. Nah, kenapa itu? Doa dari Nabi Ibrahim, diberikan buah-buahan, rizki yang cukup. Nah, itu kuncinya. Tunza'ul mahabatu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin killatina yauma idin ya Rasulullah. Para sahabat heran, kenapa muslimin menjadi demikian rendah, hina, dijadikan rebutan oleh orang-orang kafir, seperti makanan di atas meja. Muslimin kayak makanan gitu. Apa dayanya makanan, tinggal ngemplok gitu. Sementara orang kafir seperti orang kelaparan.
Kata Rasul, kata sahabat, apakah karena jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah, minoritas? Lah, kata Rasul, tidak. Nah, walakinnakum kausaisil, tapi kualitas kalian itu loh seperti buih. Nah, apa faedahnya buih? Nah, kecil apapun perahu, sebesar apapun buih ya ditendang lewat hilang. Ngaku Islam tidak ngerti apa itu Islam, berapa rukun Islam. Ngerti sholat, apa itu sholat, bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun sholat, bagaimana syarat sholat, bagaimana kewajiban sholat, tidak tahu. Karena jauhnya dari belajar tentang Islam. Yang dipelajari apa selama ini? Tadi itu kata beliau urusan kepentingan pribadinya. Mengukur bahwa kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan itu dengan dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim itu ajhalun nas, manusia paling bodoh. Nah, jumlah kalian banyak, kuantitas kalian itu mayoritas 90%, tapi kualitas kalian itu seperti buih. Akibatnya karena ketika kualitas kalian seperti buih, tunza'ul mahabatu ala qulubi aduwikum, ditarik, dicabut oleh Allah wibawa kalian dari hati-hati orang kafir. Nah, nggak ada wibawanya, kasih duit, ya kemarin halal sekarang haram, yang kemarin haram sekarang halal berdasarkan amplopnya. Nah itu kualitas kalian. Nggak ada wibawanya di kalangan orang kafir. Oh gampang muslimin, kasih fulus, jalan menjadi mulus katanya. Watu do'u, kata Rasul, dan diletakkan watu do'u ala qulubikum alwahnu, ditarik wibawa kalian dari orang-orang kafir dan diletakkan pada diri hati-hati kalian itu alwahnu. Ini efek jelek bagi orang yang hanya memikirkan nafsunya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Wa mal wahnu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu wahn ya Rasulullah? Para sahabat tanya, apa itu wahnu ya Rasulullah? Beliau mengatakan hubbud dunya wa karahatul maut, kalian tertimpa cinta dunia dan takut pada kematian. Kehinaan muslimin yang dialami muslimin saat ini, kata beliau, wa annaha sababun, tentu kehinaan itu karena ada sebab-sebab. Yang sebabnya itu kata beliau li syarrin azimin kabirin, yaitu bahaya yang sangat besar. Ya taraqqabu min wara'i ma hadatsa, yang selalu mengintai muslimin. Mereka selalu waspada, tidak tidur siang dan malam bagaimana untuk menghancurkan muslimin. Wala siyama minal yahud, terutama dua musuh bebuyutannya muslimin, minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Alladzina hum awliya'u ba'duhum awliya'u ba'dihim li ba'din, mereka itu satu dengan yang lainnya bergandengan, saling menguatkan satu dengan lainnya. Yang penting muslimin itu hancur, padahal mereka dengan mereka itu juga bermusuhan. Yahudi dengan Nasrani bermusuhan. Yahudi menyalahkan Nasrani, Nasrani menyalahkan Yahudi. Tapi urusan menghancurkan muslimin, mereka bersatu. Musliminnya tidur, lalai, tidak peduli bahwa di samping kanan kirinya ada musuh yang sudah siap mencaploknya.
akidahnya, akhlaknya, perilakunya. Mereka enggak tidur. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'din, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani itu aulia, penolong-penolong kalian. Mereka dengan lainnya itu saling menolong. Surah Al-Maidah ayat 51. Wa hum a'ni al-yahudu wan nasara, mereka itu Yahudi dan Nasara itu muttafiquna ala adawatil muslimin, mereka itu sepakat untuk memusuhi muslimin. Tapi anehnya malah banyak muslimin menyatukan persatuan dengan musuhnya ini. Padahal ayat sangat jelas ya di surat Al-Baqarah, la walantardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Nah, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hati terdalamnya orang Yahudi dan Nasrani, kebenciannya, kedengkiannya pada muslimin. Di balik bunga-bunga sosial yang mereka lancarkan untuk menghancurkan Islam dan muslimin. Kullun, masing-masing Yahudi maupun Nasrani, la yuridul Islam, mereka tidak menginginkan Islam. Wala yuridu ahlil Islam, mereka tidak mencintai ahlil Islam. Wala yuridu izzal Islam, mereka tidak mau Islam ini jaya, Islam itu menang, itu tidak mau. Islam itu berhasil, itu mereka tidak mau. Walakin, hanya saja, sayansurullahu ta'ala dinahu, Allah pasti akan menolong agamanya ini. Bahkan nanti para pemimpin muslimin di antaranya adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mahma kanatil ahwal, bagaimanapun keadaan Islam dan muslimin, Allah akan menolongnya. Wallahu nasiru dinihi, Allah itu penolong agamanya, wa kitabihi, Allah itu penolong kitabnya. Wa in hasala alal muslimin ma yahsulu, apapun yang diderita, yang dialami muslimin yang saat ini masih berada di kerendahan, kehinaan, pasti Allah akan menolongnya. Karena Allah berfirman, fa innallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyam, hari-hari itu, hari-hari yang sedang kita jalani ini dan terus akan berjalan, kata Allah, nudawiluha, kami buat bergantian, bainan nas, di antara manusia. Ya sekarang muslimin hina, rendah, kamu kuasai, sebentar lagi gantian. Begitu perjalanan dunia ini. Artinya kadang memang Yahudi Nasrani ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan muslimin. Merendahkan dan menghinakan muslimin, orang Yahudi Nasrani ditolong oleh Allah. Karena muslimin sebagai pelajaran terutama bagi muslimin, ketika muslimin itu apa? Jauh dari sebab mendapatkan pertolongan, jauh dari bimbingan Rasulnya, jauh dari sunnah nabinya. Nah, farubbama ya'til yaum alladzi yujahidu fihi al-muslimun al-yahuda hatta yaktabal yahudi tahta syajarati. Nanti sebentar lagi akan datang suatu hari muslimin berjuang, berjihad, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala melawan Yahudi,
sampai Yahudi itu sembunyi di bawah pohon. Fayunadi asyajaru, sampai pohon itu memanggil dengan yunadi ini dengan suara keras. Ini ya, pohon-pohon itu boloan sama muslimin ya. Ya muslim, wahai muslim. Ya Abdullah, wahai Abdullah, hada Yahudi, ini ada Yahudi, tahti, di bawahku. Nah, fayatil muslim wa yaqtuluhu, maka datang muslimin. Atas panggilan siapa ini? Pohon. Pohon bisa ngomong. Pohon membela muslim, membela Islam. Pohon paham bahwa agama yang benar adalah Islam. Ya. Ya Pak Ahmad. Jangankan manusia yang diberi akal, pohon yang enggak ada akalnya, enggak ada ruhnya, paham. Ketika Rasul lewat kadang beri salam pada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu ketika Rasul lewat bunyi beri salam. Pelepah kurma ketika ditinggal oleh Rasul karena Rasul punya mimbar baru, nangis terseduh-seduh. Sampai didengar oleh sahabat nangisnya. Karena cintanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul dicintai karena Islam yang beliau bawa. Demikian juga kita wajib mencintai beliau karena Islam yang ada pada beliau. Kalau nggak ada itu nggak ada syariat kita mencintai beliau. Tapi karena ada Islam pada beliau, maka kita cinta pada beliau karena Allah melebihi diri kita sendiri, melebihi kedua orang tua dan seluruh manusia. Nah, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Begitu sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan muslimin. Nah. Walakinnal muslimin, tapi muslimin itu untuk sampai ke sana kepada kejayaannya, ya, untuk mengembalikan kepada ajaran nabinya, yahtajuna ila qiyadatin hakimatin alimatin. Nah, muslimin untuk sampai kepada kejayaannya butuh pemimpin yang bijak, yang mengerti tentang hukum-hukum asy-syariah. Nah, yang paham tentang sunnah Nabi. Nah, banyak sekarang tokoh-tokoh muslimin menyerukan ayo pada Islam, ayo tegakkan daulah, khilafah. Mereka enggak ngerti Islam. Cara wudu enggak paham. Bagaimana menghukum hukum-hukum syariah, mereka jauh dari syariat. Sampai kata Syekh Albani, kalau kalian ingin menegakkan negara Islam, tegakkan dulu syariat Allah pada diri kalian, di dalam keluarga kalian. Maka otomatis kalau seluruh keluarga kalian sudah menegakkan, faham syariat Islam dan mengerti, melaksanakan syariat Islam, Allah akan angkat pemimpin yang merahmati kalian. Qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu harus disiapkan pemimpin yang mengerti Islam. Nah, li'annal qiyadata bighairil istifadati, karena pemimpin kalau mereka tidak mengerti cahaya syariat, ya, tidak mengerti syariat Islam, hanya keras di suaranya, retorikanya, kata beliau, akibatuha al-wabal. Pemimpinnya dulu ada yang mendeklarasikan pemimpin Islam di dunia ini, malah di negaranya dibuatkan salib terbesar di dunia ini.
Karena kalau orang tidak mengerti cahaya Islam, tidak mengerti Islam, maka efek negatifnya, bahayanya yang lebih besar. Nah, mahma alat, setinggi apapun dia ketokohannya. Walau alat ila a'la kimmatin fa innaha saufa tanzilu ila asfali qa'rin. Setinggi apapun misalnya dia popularitasnya, pasti akan rendah, akan turun sampai kepada tingkat yang paling dasar, paling rendah. Nah, kenapa? Karena al-hidayah bil Islam. Hidayah itu adalah dengan Islam, maka harus dipelajari dulu apa itu Islam. Binuril Islam, dengan cara Islam. Nah, la bil qaumiyati, bukan memperjuangkan Islam dengan qaumiyah. Ada kaum Arab. Nah, ini kelompok Habib misalnya. Karena dari Arab Habibnya dulu yang kena. Ya. Ini saya dari kelompok Habib mendukung ini misalnya. Si fulan misalnya. Apa itu? Wala bil asabiyah, bukan dengan asabiyah. Asabiyah itu fanatisme. Fanatisme, kami dari Jawa, kami dari Kalimantan, kami dari Papua, kami dari Madura. Dipimpin oleh kabilah, pimpinan raja-raja kabilahnya. Kalau di Kalimantan apa namanya? Dayak. Apa yang Jakbal itu? Wala bil wataniyah, juga tidak berjuang untuk membela wataniyah. Wataniyah ini negara. Jiwaku ragaku, apa katanya? Jiwaku raga, bahasa lagu Indonesia Raya itu. Untukmu katanya. Salah itu. Jiwa ragaku untuk Allah. Ya kan gitu ya. Jiwa ragaku untuk Allah. Jiwa ragaku untuk Allah. Dia ucapkan ketika salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah, untuk Allah. Bukan untuk negara. Nah, tidak dikatakan berjihad, tidak akan mendapat pahala jihad orang yang nenteng senjata paling ampuh kalau tujuannya hanya untuk negara. Beda kalau kenapa kalian bela negara Islam, negara Indonesia ini? Ya, saya siap membela negara Islam, negara Indonesia, karena Indonesia ini mayoritasnya muslimin. Saya akan lindungi muslimin di Indonesia ini. Maka itu baru dapat pahala jihad. Kalau dia misalnya lagi latihan mati payungnya, waktu terjun payung enggak buka payungnya, atau jatuh ke laut mati, itu kena tembak latihan, atau langsung main perang sama. Karena sekarang kan enggak perang muslimin di Indonesia, ya, mak latihan aja. Kalau niatnya untuk itu melindungi muslimin karena mayoritas di Indonesia, baru matinya mati syahid insyaallah. Kalau sekedar negara itu belum sampai ke sana. Maka itu bukan ayat dan bukan hadis yang mengatakan hubbul waton minal iman. Itu apa? Hadis atau ayat atau qaul? Nah, karena tidak mutlak mencintai negara itu belum tentu kebenaran. Wala bi ghairi dzalika, dan bukan karena itu. Wah, gebu-gebu memperjuangkan Islam ternyata yayasan. Ternyata ormas. Nah, padahal banyak ajaran di yayasannya atau ormasnya menentang sunnah. Nah, maka tidak akan mengentas yang seperti itu karena terkotak-kotak. Nah, dikotak oleh Habib,
dikota oleh suku-suku, dikota oleh kebangsaan. Nah, maka tidak kembali juga. Padahal Rasul dan para khotib di setiap khutbah setiap Jumat mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Itu kan nasihat untuk agar kita ini jaya. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah sampai sini. Belum selesai ayat yang ke berapa ini? 8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kami dapati kamu miskin dan kami jadikan kamu itu kaya. Nah, surat Ad-Duha ayat 8 mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengajarkan pada kita manfaat dari ilmu yang kita pelajari, barokah, memperbaiki hati-hati kita, memperbaiki badan kita, menyelamatkan kita ini dari akidah kita, ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.